Nah guys, sekarang saya sudah berhasil mendapatkan laporan transaksi bulanan dari rekening BSI saya dalam bentuk e-statement secara online atau rekening koran dengan format PDF. Silahkan di-download di sini ya. Dan ini dia untuk hasilnya. Tentunya cara ini saya lakukan hanya lewat HP saja tanpa harus ke bank. Penasaran bagaimana? Jangan di-skip-skip, simak video ini sampai selesai. Halo guys, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial cara registrasi e-statement BSI Mobile Banking terbaru di tahun 2024 ini. Fungsi atau kegunaan dari e-statement ini yaitu sebagai berikut. Silakan di-pause video ini untuk membacanya. Namun sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya jika kamu berkenan untuk mengklik tombol subscribe dan juga tombol like, kemudian aktifkan juga ikon loncengnya agar kamu tidak ketinggalan ketika saya mengupload konten terbaru. Oke guys, nggak perlu basa-basi lagi, berikut tutorialnya. Oke, untuk pertama silakan dibuka untuk aplikasi BSI-nya, kemudian di sini masuk ke menu info rekening ya. Ketuk info rekening, selanjutnya di sini pilih menu registrasi e-statement. Yang paling bawahnya, ketuk registrasi e-statement. Nah, jika muncul begini, silakan login dulu ya. Nah, selanjutnya di sini ada keterangan e-statement, merupakan layanan bank untuk memberikan informasi seluruh transaksi perbankan Anda secara bulanan dan dikirimkan melalui email. Kemudian di sini ketuk daftar sekarang. Oke, selanjutnya seperti inilah tampilannya. Informasi transaksi seluruh rekening Anda di BSI akan dikirimkan melalui email setiap bulan. Nah, selanjutnya di sini sebelum kita checklist dan mengisi email di sini, kita baca dulu untuk syarat dan ketentuannya ya. Ketuk di link yang berwarna biru ini, syarat dan ketentuan. Nah, ini dalam bentuk PDF ya. Silahkan dibaca untuk syarat dan ketentuan terkait e-statement dari Bank Syariah Indonesia ya. Dan untuk di sini saya akan coba menjelaskan sebuah poin pentingnya. Dan untuk poin yang lainnya silahkan dibaca sendiri ya. Nah, bagian yang ingin saya garis bawahi di sini atau yang ingin saya perjelas, yaitu di bagian password e-statement-nya. Nah, di bagian ini ya, password e-statement. Nah, ini merupakan salah satu bagian pentingnya. Nanti di saat e-statement yang kita terima via email, untuk bisa membukanya, kita atau nasabah harus menggunakan password dengan format seperti yang disebutkan di sini, yaitu DDMMYYYY, atau maksudnya yaitu hari, bulan, dan tahun lahir dari nasabah. Contohnya, jika nasabah lahir pada tanggal 6 Desember 1999, jadi untuk passwordnya yaitu 06-12-1996. Oke guys, saya anggap untuk bagian di sini bisa dimengerti. Kemudian saya akan kembali lagi ke aplikasi BSI ya. Nah, jika di aplikasi BSI-nya sudah keluar dari aplikasi, kita ulangi lagi untuk caranya ya. Masuk ke menu info rekening. Kemudian di sini pilih registrasi e-statement. Kemudian login dulu. Kemudian ketuk daftar sekarang. Oke, di sini kita checklist. Saya menyetujui pengiriman e-statement dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya di bawahnya silakan dimasukkan untuk alamat email aktifnya ya. Jika sudah diisi untuk alamat emailnya di sini, kemudian ketuk selanjutnya. Kemudian masukkan PIN dari akun BSI kamu. Jika sudah, kemudian ketuk selanjutnya. Nah, kemudian akan muncul seperti ini terkait pendaftaran e-statement. Di sini ada nama, nomor CIF, dan alamat email. Pastikan alamat email yang tercantum adalah alamat email yang aktif. Jika sudah benar untuk data yang diberikan di sini, kemudian tekan selanjutnya. Oke, pendaftaran e-statement berhasil. E-statement akan dikirimkan ke alamat email pada awal bulan setelah pendaftaran dilakukan. Bang, tepatnya tanggal berapa e-statement ini dikirim ke email kita? Aturannya begini, misalnya kita mendaftar di bulan ini, maka untuk email e-statement-nya akan kita terima pada awal bulan berikutnya. Menurut pengalaman saya, di tanggal 10 awal tiap bulannya. Contohnya, kita daftar di bulan Januari, maka di bulan Februari akan kita terima e-statement dari bulan Februarinya. Nah, pada saat email e-statement-nya sudah dikirim ataupun sudah kita terima, silahkan dibuka untuk file e-statement-nya setelah berhasil di-download. Silahkan dibuka dengan menggunakan kata sandi seperti yang sudah saya bahas di video ini, yaitu menggunakan tanggal lahir,
bulan lahir dan tahun lahir kita atau nasabah, yaitu 8 digit angka. Oke guys, sebab video ini merupakan pembaruan dari video yang sudah saya upload di tahun lalu, yaitu tahun 2023, maka di video ini saya akan coba menjawab beberapa pertanyaan yang sudah ditanyakan di kolom komentar pada video sebelumnya. Di sini saya buka dulu untuk komentarnya. Untuk di sini saya filter terbaru ya. Jadi saya akan melihat semua komentar mulai dari yang terbaru dikomentari. Nah, ini dia untuk komentar terbarunya 11 hari yang lalu. Namun untuk di sini saya tidak akan membaca untuk namanya ya. Sebab untuk nickname-nya di sini agak kacau ya. Jadi saya akan langsung membaca ke pertanyaannya. Dan buat yang bukan pertanyaan mungkin tidak akan saya baca. Kalau mau cetak yang bulan Januari bagaimana Kak? Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di dalam video, jika kita membuat e-statement di bulan ini, maka kita akan menerima e-statement-nya di awal bulan berikutnya. Jadi, apabila si penanya ini baru mendaftar e-statement di bulan Februari, maka yang di bulan Januarinya tidak bisa dicetak lagi ataupun tidak akan dikirim lagi. Jadi, solusinya silakan datang ke bank terdekat untuk memprint e-statement ataupun rekening koran ini, atau bisa juga di-print melalui mesin ATM. Saya harap sudah terjawab untuk pertanyaannya ya. Kemudian di bawahnya pertanyaan berikutnya. Nah, yang ini ya. Ada biayanya tidak per bulan? Sejauh yang saya tahu tidak dikenakan biaya untuk e-statement online via email ini. Kecuali e-statement ataupun rekening koran yang kita print melalui mesin ATM. Menurut sumber yang ada di internet akan dikenakan biaya Rp1.000. Nah, selanjutnya di sini ada yang bertanya, saya sudah daftar dari Agustus, belum menerima email dari e-statement. Gimana ya? Nah, untuk kasus seperti ini, yang pertama silahkan dicek dulu untuk emailnya. Apakah email yang digunakan saat mendaftar sudah benar atau belum? Kemudian silahkan dicek untuk email spamnya. Mungkin untuk e-statementnya masuk ke bagian email spam. Apabila tidak ada juga, maka satu-satunya solusi yaitu ke bank langsung ya, untuk mempertanyakan permasalahan ini. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya di sini, cara menonaktifkannya gimana Pak? Saya belum bapak-bapak ya, tapi nggak apa-apa. Cara menonaktifkannya di sini tidak ada cara secara langsung ya, karena di aplikasi BSI Mobile ini, setahu saya tidak ada cara yang langsung menuju gimana cara menonaktifkannya. Namun kita bisa mengakalinya dengan cara memblok untuk email e-statement ini dari email. Maksudnya dari aplikasi email nanti kita bisa buka pengaturan, kita lihat untuk emailnya, kemudian kita blok ataupun unsubscribe untuk emailnya agar untuk kedepannya tidak dikirim lagi untuk email e-statement ini. Jika tetap tidak bisa, maka si penanya ini saya sarankan ke pihak bank langsung. Pertanyaan berikutnya, kalau sudah daftar e-statement dari lama, di mana pilihan download rekening korannya? Nah, untuk jawabannya sudah saya bahas di video ya. Sudah jelas saya tunjukkan di emailnya ya, di mana cara downloadnya. Silahkan ditonton lagi dengan teliti videonya ya. Kalau 7 bulan terakhir bisa nggak? Ya, kalau 7 bulan terakhir itu kita baru daftarnya bulan ini, ya tetap nggak bisa. Nah, untuk penjelasannya seperti yang sudah saya bahas tadi ya, misalnya kita mendaftar di bulan ini, maka e-statement di bulan ini akan muncul ataupun akan kita terima di bulan berikutnya. Solusinya mungkin bisa melalui ATM ataupun ke bank langsung ya. Nah, kalau gagal mengunduh filenya gimana Bang? Nah, kalau gagal mengunduh filenya secara langsung, mungkin ada beberapa penyebabnya. Bisa jadi filenya error, atau bisa jadi untuk aplikasi PDF yang kita gunakan di HP sudah tidak support. Di sini saya akan coba tunjukkan ya, saya coba kembali dulu ke emailnya. Nah, seandainya gagal mendownload menggunakan ikon panah ke bawah ini, maka silahkan download menggunakan ikon Google Drive ini, yaitu ikon di sampingnya. Silahkan diketuk di ikon ini, kemudian untuk filenya nantinya akan dibawa ke halaman download Google Drive. Nanti lewat Google Drive, kita bisa mendownload ulang dan kita juga bisa melihatnya. Saya harap si penanya ini bisa mengerti untuk penjelasan yang saya sampaikan. Kemudian di bawahnya ada lagi biaya admin berapa Min? Setahu saya tidak ada biaya admin ya. Lalu di bawahnya ada lagi yang bertanya, kalau untuk minta data transaksi uang masuk dan keluar dari awal bisa Min? Nah, setelah saya buka untuk komentarnya di sini, ternyata yang diminta pas awal dia buka rekening hingga saat ini ataupun hingga sekarang ya. Tentunya tidak bisa jika e-statementnya baru saja dibuat.
Seperti yang sudah saya jelaskan juga tadi, e-statement ini akan muncul di bulan depannya ketika kita mendaftar di bulan ini. Dan yang muncul di bulan depannya adalah hasil dari bulan ini. Nggak bisa dari awal kita membuka rekening, sedangkan kita baru membuat untuk e-statementnya bulan ini. Kecuali bulan ini kita membuka rekening, kemudian kita langsung mendaftar e-statementnya. Jadi untuk solusinya sama juga seperti jawaban saya sebelumnya, ke ATM ataupun ke pihak bank langsung. Nah, ini pertanyaan terakhir ya. Kalau baru buat hari ini, nanti dapatnya baru bulan depan. Nah, benar sekali. Jika kita membuatnya di bulan ini, maka hasilnya akan muncul di bulan berikutnya. Dan yang muncul di bulan berikutnya yaitu hasil dari bulan ini ataupun transaksi dari bulan ini ya. Jadi guys, demikianlah video kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan apabila ada pertanyaan, tulis aja di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.